teman-teman, berjumpa lagi di YouTube Bintang Suara Indonesia. Kali ini di segmen Belajar Bareng BSI, kita belajar tentang serunya main audio drama dan asiknya baca audiobook bersama bintang tamu yang spesial tentunya, Kak Paskalia Widi. Pasti seru banget nih. Penasaran kan? Yuk, langsung simak aja keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu malam atau malam minggu. Untuk pembukanya, Kak Ines punya pantun nih. Jalan-jalan ke Sukabumi, mencari tambatan hati. Daripada malam minggu sendiri, mending belajar di BSI. Hore, tepuk tangan. Mantap. Mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, karena saat ini yang paling penting adalah kesehatan, ya kan? Nah, saat ini kita sudah kehadiran bintang tamu, sebenarnya sudah akrab dengan kita semua di dalam grup, ya kan? Cuman pada kesempatan ini kita meminta beliau untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan juga ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Langsung akan minta Aru untuk memperkenalkan profil beliau. Ayo, silakan Aru. Nah, oke Kak Ines. Sekarang di tangan Aru nih udah ada kurikulum vitae-nya dari bintang tamu kita malam ini, Kak Paskalia. Jadi Kak Paskalia ini dan lahir di Yogyakarta tanggal 17 Maret 1977. Kemudian berdomisili di Jogja ya Kak Lia ya. Terus abis itu betul. Kak Paskalia adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri dan 1 orang cucu. Kemudian beliau juga bekerja di bagian marketing Nuskin Home Treatment. Kemudian ini yang paling penting nih, pengalaman beliau di audio drama, yaitu sebagai voice over di Sandiwara Radio, sebagai narator dan pelaku di studio Komsoskas tahun 1997 sampai sekarang. Terus kemudian sebagai voice over talent di BPMRPK, sebagai narator Bunda Dongeng audiobook 2009 sampai sekarang. Kemudian sebagai pemain sandiwara radio di RRI tahun 1997 sampai sekarang. Kemudian juga pemain sandiwara radio Jawa Dinas Kebudayaan tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian juga pernah menjadi dubber animasi Indonesia serial Timun Mas di Bening Studio Jakarta tahun 2002 sampai 2004. Nah, itu CV dari Kak Paskalia. Nah, semoga teman-teman bisa mengenal lebih dekat ya Kak Paskalia ini. Wah, banyak banget pengalaman main sandiwara radio ini. Iya. Nah, tapi sebelum kita mempersilahkan peserta untuk bertanya, Ines mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Lia. Awalnya tuh gimana sih bisa terjun ke sandiwara radio? Iya, oke, cerita dikit ya. Kedengeran ya ini ya? Yes. Kedengaran. Sip. Oke. Karena memang dulu waktu SMA memang basicnya saya ngambil jurusan teater di SMKI Yogyakarta. Kemudian pada saat kelas 2 itu kita ada PKL tuh. Nah, PKL-nya itu kan di RRI. Nah, dari situ kita mulai belajar sandiwara radio. Sudah ada basic untuk acting ya dalam suara ataupun secara gestur. Kemudian setelah PKL saya mendapat nilai yang lumayan lah. Yang lumayan keren banget. Ya waktu itu memang juara gitu, tapi dulu ya. Kemudian dari RN sendiri terus diambil sebagai pemain termuda waktu itu. Diikut sertakan terus di dalam tiap lomba RRI untuk seluruh Indonesia. Kemudian dari situ saya diperkenalkan oleh beberapa teman dari RRI untuk ikut gabung di komunitas, kayak misalnya di Komsos. Nah, itu awal mulanya. Komsos itu apa? Kepanjangannya apa, Mbak?
Oke, kalau Komsos sendiri itu komunitas komunikasi sosial Keuskupan Agung Semarang. Kalau itu dalam bidang kerohanian. Oh, lingkup gereja ya. Iya, betul betul. Itu. Nah, Kemudian, selain menekuni audio drama nih, sudah sepertinya voice over talent juga nih kan ya, kalian nih. Sudah berapa banyak sih iklan-iklan yang pernah Kak Lia coba gitu? nah, di situ pada saat tahun berapa ya, lulus SMA itu kan aku 97 ya. 97 lulus itu belum ada HP, belum ada apa waktu itu. Tetapi dari RRI sendiri aku cuma diminta setiap kali datang untuk Mbak ini ada skrip untuk iklan ini kayak gitu. Kemudian Mbak ini ada skrip. Nah, dari situ aja. Jadi secara media sosial saya belum begitu kenal ya. Jadi di awal 97 itulah sudah kita udah mencoba. Kalau untuk iklan paling di radio kayak gitu sih. Tetapi memang untuk yang zaman dulu pertelevisian belum. Kalau media sosial tuh Iya, zaman dulu belum. memang nggak begitu banyak ya. Iya, memang belum. Oh. Belum ada ya. Belum. Facebook tuh tahun Iya, berapa iya. juga udah. Iya, makanya itu, aduh kalau sebetulnya kalau misalnya pengen dirunut dari awal, pengennya apa ya, pengetahuan atau eksisnya untuk bisa dikenal orang kan sejak dulu pengennya gitu. Iya Ini benar-benar. kan belum ada itu. Aru mau nanya nih Kak, ini kan Kak Bas Hmm. Kalia ini bukan sekedar voice over talent aja nih, ini di sini juga pernah menjadi dubber animator Indonesia serial Timun Mas. Nah itu gimana tuh Kak? Kayaknya menarik banget nih. Nah, iya itu. Waktu itu sama pada saat kita PKL, kemudian dari situ kan saya diambil untuk ikut sandiwara di RRI. Nah, saya kenal dengan pihak dari Bening itu juga dari RRI waktu itu. Kemudian diajak, cuma gini aja, Mbak Lia coba menyuarakan karakter hewan gitu. Karena saya ngerasa, aduh mampu nggak ya? Berani aja dicoba gitu. Di Timun Mas itu kan saya nggak jadi Timun Masnya. Dulu yang jadi Timun Masnya itu Iga Mawarni. Sama yang jadi Buta itu, Buto ya istilah Buto, itu Elmamik waktu itu. Jadi saya jadi Kak, siapa hayo? Kak Lia dapatnya monyetnya. Jadi monyet. Iya jadi monyetnya aku selama 1 tahun. Keren sih tapi keren. Yes. Jadi suara ya, monyetnya waktu jadi itu gimana? mau dicoba? Boleh. Boleh Kak, boleh. Oke. Masih inget sih dialognya. Timun Mas punya buah banyak. Kesini. Nah, kayak gitu sih. Keren banget. Kok suaranya jadi imut-imut gitu ya? Seperti itulah makanya seru seneng banget gitu. Kayak gitu sih suaranya itu. Iya bener imut-imut. Nah kayak gitu sih. Tapi sempat jadi penyiar juga nggak sih di radio situ? Malah sama sekali nggak laku ini jadi penyiar. Jadi beneran khusus sandiwara radio. Iya, belum pernah saya jadi penyiar. Nggak laku, bener kita udah ikut audisi juga kata Dewan Juri bilang gini, ya ampun iki kayak grontol wutah ngomong kayak cepet. Suaranya gitu. Artinya Mbak, itu foto artinya ngomong apa? Nggak ada. Translate. Aduh. Jelaskan dulu, terjemahkan dulu itu apa artinya. Jadi pada saat kayak misalnya opening itu ditranslate. Kalau saat opening itu nggak ada ininya, nggak ada apa sih titik komanya, jadi los aja gitu. Halo pendengar yang ada di rumah, selamat jumpa. Kayak itu tadi nggak ada ininya karena mungkin saking groginya ya.
Oh, nyerocos nggak jelas jadinya gitu loh. Seperti itu. Hmm. Iya, bener. Jadi nggak. Aduh, pokoknya itu sebenarnya kan itu cita-cita dari awal loh. Tapi nggak sampai sekarang nggak sampai gitu. Ya Mbak Lia, ojo ngomong Jawa, terus kok aku jadi ngomong Jawa. Oh iya. Ini pada protes. Iya toh. Ini Iya, pada nasional ya. ini pada protes. Saya butuh subtitle katanya. Iya. Oke, maaf. Oke. Kayaknya tuh memang seru banget ya ketika kita bermain voice karakter ya, Mbak ya. Oke, kalau gitu kita beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Bisa juga melalui room chat atau ya say hi dulu gitu. Boleh teman-teman. Lambaikan tangan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh. Jangan lupa di Silakan teman-teman. Halo kalian, aku Farid Hermawan. Halo. Ayo. Kita oke ya. Kemarin kerja sama ya. Hardi Kak, Hardi. Jangan mengungkit-ungkit itu. Udah punya anak belum? Oke. Hardi. Gimana Kak? Enggak, kenalan aja dulu. Nanti aku belum menemukan pertanyaan yang pas. Oke. Teman-teman dulu deh, ngomong dulu. Kalau gitu Aru dulu deh yang nanya. Aru mau nanya nih Kak. Boleh Kak Arum. Kenapa sih kakak tertarik sama audio drama ini, sama sandiwara radio ini? Oke. Awal mula itu waktu SMP. SMP itu di acara pramuka itu kan persami ya. Oh iya. Nah, di situ iya kemah. Sebelumnya kita diminta untuk pentas seni untuk menampilkan drama semacam gitu. Waktu itu teman-teman pada bingung lah. Dongeng atau apa. Waktu itu saya ngajak teman-teman untuk pentas Malin Kundang gitu. Nah, terus yang jadi Malin Kundangnya itu aku, padahal Malin Kundang itu kan cowok. Iya. Kok bisa? Itu suaranya nggak begitu berubah banyak ya. Kayak misalnya, "Ibu, aku ingin bertemu denganmu, Ibu." Nah, misalnya kayak gitu, mereka itu pada tertawa senang. Padahal kalau menurut saya sih aneh sebetulnya gitu. Nah, dari situ ternyata dulu ada yang melihat dari pihak Balai Kota. Nah, setelah itu pihak Balai Kota itu nelpon ke sekolah bahwasanya saya diminta untuk membacakan dongeng di suatu acara di Balai Kota. Nah, pada Berarti saat itu kayak audiobook itu ya? Nah, tapi waktu itu saya nggak tahu kalau itu namanya audiobook. Taunya cuma bacaan buku. Model storytelling. Ya, storytelling pun aku nggak tahu itu. Taunya cuma Yang penting moco. Iya, Yang penting waca. Oke. Terus cerita apa gitu. Terus suruh membacakan buku sejarah Cut Nyadin waktu itu. Nah, di dalam buku itu kan ada tuh penggalan-penggalan kalimat. Misalnya ada misalnya prolog dulu ya. Seharusnya kemerdekaan itu akan menjadi milik perempuan. Tetapi ternyata kita tidak mendapatkannya. Kemudian Cut Nyadin membatin. Apa yang harus aku lakukan untuk melaksanakan semuanya itu? Misalnya seperti itu. Nah, dari situ aku ngerasa kok kayaknya enak banget ya baca, terus kemudian ada karakter-karakter suara seperti itu. Nah, mulailah dari situ saya mencari ada nggak yang sekolah dengan apa ya? Kayaknya ini punya aku banget, maksudnya sekolah yang bisa membuat keinginanku tercapai, sekolah yang ada dramanya, sekolah yang nah ternyata aku langsung menemukan
Di Jogja itu namanya SMKI. Kalau singkatannya itu Sarawi itu teater. Nah, mulai dari awal masuk itulah diperkenalkan teater, kemudian diperkenalkan drama, diperkenalkan olah tubuh segala macam. Nah, mulai terbentuk lebih dalam karakter suaraku inginkan. Nah, dari awalnya dari Itu sekolah menengah karawitan Indonesia. Karena kalau nggak salah kan Karawitan Indonesia. kayak kesenian tradisional jauh karawitan. Ya, Budaya karawitan kan, itu budaya Jawa itu. iya. Nah, ini Kayak yang mengeluarkan seorang soimah. Soimah itu adik kelasku persis, angkatan di bawahku 3. Oh iya, adik-adik. Berarti kenal dong. Cuma iya kenal. Ya kalau pulang biasanya ada acara ketemu bareng kayak gitu. Sih. Berarti kapan-kapan nih bisa nih Mbak Lia nih ngajarin kita storytelling juga nih, selain audio drama. Ya, boleh. Teman-teman Mari. mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. On cam atau diketik juga boleh. Bisa Aku di Mbak mau bertanya. Aku Oke. silakan Kang Ayit. Mama curhat. Curhat apa, Nak? Yuk curhat gimana? Mbak. Enggak, bohong. Mbak, aku mau nanya. Mainkan voice karakternya. Voice karakter Dan tadi dong, sudah Kak disambut. Mbak Lianya udah menyambut. Mbak, Mau tanya apa, Hardi? Mbak, aku mau nanya. Gimana? Istrimu sudah hamil? Mantap. Ibu, Gimana? jangan kayak gitu, Bu. Kualat kamu kayak sama ibunya seperti itu, heh? Oke, gimana Mas Hardi? Begini, kan please. Kita santai ya ngobrolnya ya. Nggak usah tegang ya. Gini Mbak, aku mau nanya. Aktifnya berapa lama tuh? Jadi artis voice over atau voice apa tadi audiobook dan audio drama? Sampai sekarang kah atau iya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari tahun berapa tadi? 1900. Oh, kalau audio drama itu dari 2000, pengenalan kan dari BPMR itu tahun 2011 kalau nggak salah. Aru tadi, Aru Iya. yang baca profilnya Aru. Iya, Dari pokoknya sekitar tahun itu. berapa tadi? Dari 2009 atau 2011 gitu. Dari masa kalau Sandiwara Radio Jawa itu dari 2014. Iya, kalau Jawa. Kalau voice over talent di BPMRPK itu dari 2009. Walah, Iya, saya itu 2009 ya ngerjain karena kan BPMRPK itu kan untuk tunanetra seluruh Indonesia. Jadi audiobooknya kita pembacaannya kayak misalnya dongeng, kemudian lebih banyak ke sejarah, ke pahlawan-pahlawan gitu. Oh, oke. Keren. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya pengen denger bisa cek di BPMRPK Indonesia apa ya? Sih ada suara saya. Aku mau tanya dong, Wah, siap. Leh. Oke, mungkin itu aja. Nah, kalau misalkan main audio drama tuh berarti harus kayak main teater ya, maksudnya dalam artian nggak boleh cuman baca doang, jadi harus kalau misalkan dapat peran nangis ya harus nangis, marah ya harus marah kayak gitu tah atau gimana? Iya, harus seperti itu. Theater of mind-nya harus dapet. Nah ini Kak Ines nih tahu banget ini. Iya, memang harus gitu. Jadi kalau bermain drama itu apalagi kalau Sandiwara Radio ya kita hanya mendengarkan.
audiens itu nggak tahu ya, kita rekamannya kayak apa. Misalnya pada saat nangis kita megangin orang atau apa kayak gitu. Taunya ya kok bisa jadi seperti ini. Padahal misalnya kalau orang yang sudah jadi biasanya dia dengan suaranya yang terdengar nangis pun dia bisa sambil ketawa sebetulnya. Kayak gitu kan sebenarnya ketawa tetapi dia nangis kayak gitu sih. Kemudian sedih juga kita harus dapat sedihnya. Gimana kita mengungkapkan kesedihan itu melalui dialog yang kita suarakan seperti itu sih. Jadi memang perlu penghayatan sih. Tapi gestur kita nggak main, beda dengan film ya kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Silahkan kalau Dong. ada dari teman yang mau bertanya. Aku Oke, Alinda, monggo. aku dulu boleh ya? Tadi siapa tuh yang mau suaranya? Silakan kalian. Boleh. Oke. Ya, Kalia, jadi aku mau nanya dong. Kira-kira ada perbedaan apa sih antara ketika kita memainkan audiobook dengan audio drama? Itu perbedaannya seperti apa kita memainkannya? Ada perbedaankah atau sama gitu? Dan gimana cara ngebedainnya gitu? Bahwa kita sedang membacakan audiobook dan kita juga sedang audio drama. Seperti itu dulu sih. Terima kasih. Jelas kan pertanyaannya, Kak? Terima Ya, kasih. Jelas Kak. Kalau menurut saya sih memang, kalau menurut saya beda. Itu jelas ada bedanya. Karena kalau audio drama itu kita lebih ke pemeranan watak atau karakter dari aktris yang kita mainkan. Iya, betul. Okay. Sedangkan kalau audiobook kita lebih membaca, tetapi dalam pembacaan itu memang harus ada penghayatan. Ya, harus ada penghayatan. Dan dalam pembacaan di audiobook itu kan kita membacakan, jadi semacam apa ya? Memang dikatakan ya itu storytelling ya. Kita menceritakan keadaan tertentu. Tetapi kalau audio drama kan kita memainkan betul-betul harus ada atau harus terjadi suatu dialog. Tetapi di dalam audiobook pun tidak menutup kemungkinan kalau dari bacaan itu kita dituntut untuk memainkan karakter juga. Paham ya? Paham. Kalau audio drama kan itu nanti kita dengarkan secara langsung bahwa itu di suatu tempat tertentu. Tetapi kalau misalnya di audiobook sendiri itu kan kita terus terjadi penggambaran. Karena kan biasanya kalau audiobook itu ada misalnya seperti ini. Gimana? Pembacaannya kan tidak langsung. Jadi suatu ketika aku harus pergi ke sana. Karena itu memang tujuan utamaku. Tetapi apakah orang tuaku akan menyetujuinya? Nah, misal seperti itu. Tetapi kalau di dalam audio drama itu kan terjadi pingpong dialog. Oke. Nggak mungkin kan kalau dalam audio drama terus suatu ketika aku akan pergi ke sana. Tetapi kalau orang tuaku mengizinkan, itu kan kalau dalam audio drama kan kita pingpong dialog. Helen, aku mau ke sana. Terus Helen akan menjawabkan, Helen, aku mau ke sana. Tapi bagaimana kalau ibu tidak mengizinkan? Kan seperti itu. Tetapi ada juga di dalam audiobook itu seperti ini. Suatu ketika aku harus pergi ke sana. Tetapi kalau ibu tidak mengizinkan, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus pergi ke sana. Atau, kamu tidak boleh pergi ke sana. Kenapa, Bu? Kemudian, ibu. Nah, kan seperti itu kalau di dalam audiobook. Gitu. Oke, Bisa diterima ya? Bisa banget. Wah, keren. Okay. Merinding saya dengarnya keren banget. Oke. Seperti Mantap. itu menurut saya.
Oke, Monggo, sama-sama terima kasih ya. banyak. Sama-sama Kak. Aku mau nanya, Aduh, aku ini mau siapa nanya. ini? Lebih Rara pada ya? mau Oke. nanya. Oke. Bukan. Biva, Kak Biva. Oh, Kak Biva. Iya. Oke. Aku mau nanya nih Kak. Ya, Kak Biva. Kan Mm-mm. kakak lumayan lama gitu jadi voice over talent. Nah, terus Mm-mm. pernah nggak Mm-mm. sih kayak di tengah-tengah tuh kakak tuh kayak dijudge sama lingkungan, kayak dibikin down gitu, terus ngerasa nggak pede buat nerusin voice overnya gitu? Apa Agak gitu terputus mungkin? Boleh diulang? Boleh diulang? Mungkin Mas Misalkan, pertanyaannya coba Ines jadi pertanyaannya ya. Mm. Mungkin maksudnya itu pernah nggak di lingkungan sekitar itu dijudge, terus mungkin mendapat apa ya respon yang kurang baik gitu. Pernah nggak sih kepikiran untuk berhenti jadi voice over talent? Terus mungkin bagaimana sih menyikapinya yang seperti itu? Ketika lingkungan tuh tidak mendukung kita gitu. Begitu ya, Viva ya? Gitu. Aha, seperti itu? Viva? Viva? Monitor Viva? Biva, ya terus apa? Iya, terus apa yang bisa bikin kita pertanyaannya iya, terus apa yang membuat, terus apa gitu yang bikin terus jadi VO? Viva, passwordnya Viva. Eh, Nah ya, Oke, seperti yang tadi saya sampaikan. bener Mbak. yang katanya. Oke. Berarti benar kata Kak Ines. Oke. Menjudge dari lingkungan ya. Lingkungan dalam keluarga atau lingkungan masyarakat yang dimaksud? Kalau dari masyarakat sih it's okay, kita must go on aja karena itu kan kebutuhan kita. Tapi kalau dari keluarga kita harus memperhitungkan. Karena kan kalau dari keluarga itu kan yang kita butuhkan untuk misalnya kayak saya sendiri jadi VO kemudian jadi seorang pemain sandiwara radio kan terus terang kan cuan yang saya harapkan. Tetapi memang tidak melulu uang ya. Tapi gimana sih caranya supaya keluarga mendukung? Ya memang karena saya nggak ngalami ya. Kebetulan memang Jadi, ada dukungan semua dari keluarga. Ada dukungan sih mungkin bisa karena memang memberikan motivasi. ya. Nah, kalau misalnya nih dari lingkungan sendiri kurang mendukung ya memang harus kita tunjukkan, kita harus menunjukkan hasilnya, kita harus menunjukkan bahwa itu memang apa? Karena passion kita ya harus kita tunjukkan seperti jangan sampai menjadikan seperti apa yang dia pikirkan gitu. Tunjukkan keberhasilan lah yang jelas. Kayaknya kalau untuk meninggalkan apa ya karena ini hobi saya dari kecil jadi saya nggak akan ninggalin sih sampai kapanpun justru saya akan memberikan kapasitas pada diri saya untuk lebih karena saya sudah tua seperti ini pun saya masih tetap belajar masih tetap ngulik-ngulik gitu seperti itu. Menjawab nggak kira-kira ini? Kira-kira menjawab. Makasih banyak. Gimana, Diva? Gimana? Karena sepertinya Ada lagi teman-teman yang ingin sepertinya ini teman-teman di BSI ini kan masih kebanyakan muda-muda ya Mbak Lia ya. Kayak saya masih muda, masih 17 tahun. Saya juga sama. Oke, Udah iyain aja lah biar bahagia gitu dia. Diiyakan Iya. saja. Iya dah. Iya Mungkin benar. Si Nah, Mungkin banyak justru yang- ini justru mumpung Kali ya. justru mumpung kalian masih muda nih. Nah ini si siapa Mas Dika ini sempat kayaknya mendapat tawaran di satu kota yang akhirnya nggak berani ngambil karena sesuatu hal. wah, Ya itu memang karena kan harus perlu dukungan dari keluarga itu tadi ya yang diperlukan kan itu.
Ya memang untuk terjun ke aras itu memang supaya kita mendapatkan imbal balik dari mungkin misalnya kita nanti dilirik produser, kemudian dilirik mereka yang butuh suara kita memang harus memberikan amunisi yang lebih untuk diri kita sendiri, yaitu seperti saya dulu memang saya praktis banyak latihan, memang itu yang diperlukan supaya apa ya, kemampuan kita kalau itu sudah menjadi itu passion saya, berarti saya harus lebih mengisi supaya saya mendapatkan kualitas suara dari dalam diri kita sendiri. Itu latihan terus. Oke. Kalau Ines sendiri nih ya, Iya, oke Mbak Ines. Satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman tidak mendapatkan banyak dukungan dari lingkungan sekitar atau keluarga, satu hal yang harus dilakukan adalah membuktikan diri. Betul. Mengukir prestasi dan membuat karya. Ketika karya kalian tuh sudah keluar, orang tuh akan melihat. Akhirnya mereka akan membuka mata dan akan bersikap lebih positif. Akan merubah sudut pandang mereka, yakin itu. Karena Ines sendiri ngerasain banget. Tetaplah fokus pada sesuatu yang kamu yakini, selama itu positif. Dan buktikan kepada mereka yang menganggap remeh dirimu. Berkarya terus, pokoknya sampai kamu bisa membuktikan diri kamu, insya Allah deh, pasti dukungan akan datang. Jadi semangat terus. Ada lagi yang mau bertanya? Aku dong, Kak. Yap. Oh, James. James. Ayo, silakan. Oke. Ayo, Kak James. Lia mau nanya nih. Oke. Dulu waktu pas awal Kakak main audio drama, hal tersulit apa sih yang jadi tantangannya saat main audio drama dulu? Yang jadi tantangan pertama justru dalam pernafasan. Justru dari diri sendiri dulu waktu itu, karena kan saya diperkenalkan pertama dengan audiobook itu, apa tadi audiobook bener ya? Audio drama. Oh, audio dramanya ya? Aduh maaf, kok saya ininya ke audiobook ya. Oke, audio drama ya. Tantangannya saat saya bermain dengan orang yang lebih senior. Jadi saya kan dulu pasangannya itu kalau sandiwara radio itu selalu dengan kayak misalnya sekarang itu yang Mas Hanung Bramantyo. Mas Hanung itu dulu adalah pelatih saya di bagian puisi. Karena dulu kan tinggal di Jogja nih beliau. Ya benar. Di Lowanu itu, terus kita berguru ke sana. Kemudian Mas Prit Timothy, kemudian Mas Butet, kemudian Mas Jaduk, nah kayak gitu. Jadi, ternyata misalnya kayak Mas Butet tuh jadi bapak saya sebagai anaknya. Dialognya kadang kan terjadi jumping tuh. Dia sudah fasih sekali dalam hal bahasa, kemudian saya sebagai anaknya, gimana ya supaya saya terlihat luwes, misalnya ngomong dengan beliau gitu. Jadi ya itu tantangannya cuma pada saat saya harus dialog dengan orang yang lebih, saya merasa beliau lebih senior. Karena kan jadinya saya harus nututi, apa ya bahasa Jawa? Saya harus ngejar. Betul, saya harus ngejar beliau seperti ini, saya sebagai anaknya seperti ini. Karena kan pada saat misalnya pas dialog, kok nggak dapet ya, kamu tuh anakku, ayo anakku, ayo jadi anakku beneran, gitu. Akhirnya kan terjadi suatu keberanian untuk mengungkapkan dialog itu secara betul-betul dihayati dan dijiwai gitu. Ya tantangannya cuma satu itu sih, seperti itu. Kalau ketemu dengan para senior aja. Jadi di Jogja itu memang banyak itu ya, bisa. Seniman. Iya, Sekarang aku pengen bertanya dong, tadi diserobot terus. Tidak akan tanya aja Kak Dika.
Bantu ngawak ya, sama anak buah. Bisa aja. Begitu ya, Kak Jim menjawab ya. Iya Kak, menjawab sekali. Terima kasih Kak. Emang kalau Kak Jim tantangannya apa ini? Kalau aku sih Kak, Tantangan apa ini? kalau misalnya ngedubbing gitu kan tantangannya sih mengatur nafas aja sih sebenarnya. Kadang kan ada teks yang panjang-panjang gitu kan. Kalau VO kan, itu Oh. panjang-panjang itu kan kadang nafasnya nggak sampai gitu. Terus take ulang lagi. Ya itu sih mengatur pernapasan sih Kak. Gimana sih caranya Kak? Oke, yang itu tadi mau aku jawab di bagian audiobook. Audiobook itu kan banyak kalimat-kalimat panjang. Nah, itu dulu awal-awalnya saya juga di pernafasan. Tapi semakin ke sini memang tahu nggak, humming itu suatu hal yang kalau kita kerjakan nanti akan menghasilkan membuat organ-organ di dalam kita suara ke sana itu akan lebih bagus. Nah, mungkin Humming. bisa prakteknya humming. Nah, Iya. untuk Boleh Kak, pemula saya praktek dulu gimana tuh? Aduh. kalau sekarang ada humming itu bermacam-macam variatif dari atas ke bawah, kemudian nanti ada semacam pergerakan ke atas itu ya. Kalau dulu saya mengenalnya humming juga cuma datar aja. Yang penting sekuat dengan nafas yang kita punya. Nanti lama-kelamaan akan menambah kekuatan nafas seberapa. Nanti lama-kelamaan akan menambah lagi. Jadi kita rilekskan, lebih baik kalau kita melakukan humming adalah di pagi hari. Setelah bangun tidur, kita minum air hangat aja, jangan panas tapi air hangat untuk menetralisir, untuk melunturkan ya di bagian-bagian rongga mulut yang kita punya. Itu ya, tarik nafasnya ya. Nanti lama-lama terjadi tergelitik kemudian gatal. Kalau tidak sampai mengalami yang gatal-gatal itu belum berhasil. Sampai benar-benar ini terasa nanti akan kayak kita pingin menggaruk gitu. Nah, itu harus seperti itu. Rongga gitu ya. Itu pernah diajarin sih. Ya gitu. Dicoba aja. Bergumam ya. Bergumam. Iya, Oke. bener. Kalau kan kayak kemarin siapa yang nyoba ya? Kak Linggar apa ya? Ada tekniknya dia. Nah, kayak gitu ya. Itu juga bisa. Tapi untuk pemula kita latihan yang dasar dulu aja. Dengan datar itu aja, karena kan itu nanti untuk melatih pernafasan juga. Jangan jangan tak. No. Tapi bukan. Oh. Kita biasa karena kan nanti di sini akan kayak gitu. Mingkem aja biasa. Udah biasa aja. Jangan Begitu. Bener gak, Kak? Jangan deket. Oh, jangan deket. Katupkan gigi itu temannya. Katupkan gigi sama ini apa? Ya. Relax ya. Jangan pokoknya relax aja. Cobain deh. Paling enggak seminggu, kalau pertama mau seminggu 4 kali, seminggu 3 kali deh. Karena kan itu ini kan aset kita loh, bener. Sebagai seorang voice over. Itu dulu aku juga diajarin gitu sih Kak. Itu juga ya, ajarin gitu juga. Nah, Itu metode yang sangat variasinya juga kan. ya lumayan efektif juga itu buat aku. Waktu yang paling rekomendasinya itu kapan sih Kak? Waktu buat itunya gitu. Pagi Buat latihan tadi. itu. Humming pagi hari. Oh, Jawab. Sudah sebenarnya di sini ngelek-ngelek. Alasan. Iya. Aku pengen nanya loh sebenarnya. Nanya, Pak. kepada Belum nanya tadi, Pak Ketu. Oke. Silakan Pak Ketu.
Silakan. Gantian Pak Oke, Ketua. oke. Mohon izin ya kepada para host-host, para cantik-cantik ini dan juga narasumber yang luar biasa. Kak, gimana sih cara supaya kita membawakan naskah atau dialog itu lebih luas pembawaannya gitu? Karena kebanyakan yang membawakan kayak sandiwara radio itu luas gitu. Mereka itu membawakannya. Jadi ngomongnya itu kayak ngobrol tapi bukan kayak dubbing gitu. Jadi ya bagus lah gitu istilahnya. Bukan dapur, Natural ya. radio. Natural, iya Jauh sandiwara radio. beda emang. Beda Natural ya, dari natural. Bagus. Iya, gimana tuh natural? Natural ya. Natural. Itu gimana sih, Kak? Tutur tinular. Ah. Iya. Oke. Oke, boleh anu ya, dijawab ya. Karena kan memang gimana ya? Kalau bisa, misalnya nih dapat ambil 1-2 kalimat, kemudian untuk latihan pertama kalinya cara meluaskannya adalah dengan cara bagaimana kamu membaca itu supaya dibikin kayak kamu ngomong seperti sehari-hari. Misalnya nih, aku tahu kamu mencintaiku. Nah, itu kan bukan hal yang biasa ya. Aku tahu kamu mencintaiku. Yang luas gimana? Aku tahu kamu mencintaiku. No power, tetapi kan tetap terdengar kalau itu ngomong. Bukan apa ya, hanya sekedar ini. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku juga mencintaimu. Aku tahu. Nah, seperti itu. Bisa Setiap aja. hari dikelola terus. Bisa aja, Boy, ya. Misalnya nih. Iya. Misalnya Aku nih tahu. dialog yang agak Aku panjang mencintai. ya. Waktu itu aku pernah mengatakan kepadamu kan bahwa aku akan pergi dari sini. Kan ada kalau misalnya lagu, misalnya enggak ini kan kalau enggak enak didengar kan. Waktu itu aku pernah berkata kepadamu kan kalau aku akan pergi dari sini, ya, misalnya kayak gitu. Itu kan terdengar enggak enak, bener kan? Iya. Itu kita latih terus. Waktu itu kamu tahu kan, aku akan pergi dari sini. Pergi dari sini. Waktu itu kamu tahu kan, aku akan pergi dari sini. Ah sudahlah, kamu tuh apaan sih? Ah sudahlah, kamu tuh apaan sih? Beda sekali kan? Iya, benar. Iya. Ah sudahlah, apaan sih kamu? Kayak biasa kita ngomong, tetapi itu memang perlu kita latih setiap hari. Memang perlu kita latih gitu. Oh, iya. Pasti deh kalau kamu memang pingin dan punya niat latihan pada saat apalah senggang, pada saat kamu naik motor, pada saat kamu nyuci piring, pada saat kamu nyuci apa segala macam, itu hampir setiap hari bisa kamu latih. Wah, gitu Beneran, banget, Kak. itu Gitu nanti banget, pasti Kak, emang. jadi. Aku yakin. Tapi kadang ada yang beda loh. Emang gitu, Mbak Kak. Lia, tapi kadang ada orang yang ekspresinya tuh dia sehari-hari naturalnya dia tuh datar aja. Karena pernah ada talent kan ya. Talent awal-awal dia itu memasukkan emosi ke dalam dialog tuh, intonasinya tuh ada yang dia tuh kayak kurang gimana ya, nggak dapet aja loh. Terus ditanya yang natural, Bener, emang ya. natural gitu. Nah, kadang naturalnya tiap orang tuh kadang beda-beda juga sih ya. Betul. Iya. Iya sih. Iya, sih. betul. Mungkin harus betul. bermain seperti sinetron kali ya. Kayak itu loh. Kayak ada yang viral tuh anak kecil siapa? Ngapain, Om? Oh, yang itu. Niruin sinetron. Jangan om itu. Bukan. Sama bapaknya. Tolong bang. Lanjut. Ngapain om? Ada kan Lupa yang aku anak juga. kecil yang "Allah, aku tuh suka sama kamu gitu kan. Ada kan yang di TikTok itu. Anak kecil niruin sinetron Indonesia. Oh iya. Bener kayaknya iya. Tapi kita cukupkan dulu bertanya. Nah, kita sekarang praktek gimana nih? Nanti tiga. Oh, Iya, banyak. dong. Silakan. Harus. Kita Oke, sekarang silakan. praktek ya. Praktek. Aku coba Penting. share screen. Harus praktek.
kita ke audio drama ya. Ya Mbak ya. Yap. Ya, oke, monggo. Kok deg-degan ya? Oke. Bentar-bentar. Tenang, relax. Iya, tarik nafas dalam-dalam. Deg-degan nih Kak. Deg-degan ya, jangan-jangan. Iya. Iya, Aku juga karena ada begitu. Kang Ayit sih aku deg-degan. Wah, menarik. Jadi ini Wah, ada apa ini? audio dramanya ini judulnya Anja. Anjay, oh bukan Anjay. Waduh. Anjay. Ini karya salah satu seniman di Hulu Sungai Selatan. Anja ini ceritanya tuh misteri loh. Keren. Sangat misterius. Anja ini adalah arwah orang yang meninggal. Innalillahi. Nah, siapa yang mau Berarti jadi harus serem ya. kita bacain dulu ya. Kami bacain dulu nih hanya Boleh. karakternya. Jadi ada 2 karakternya. Namanya Ibu Fatimah, mempunyai 3 orang anak, 2 anak kembar berumur 10 tahun dan 1 anak bayi, usianya sekitar 30 tahun. Dia menikah di usia muda, dia wanita yang penakut, tapi dia taat pada suami, ibu rumah tangga. Kemudian suaminya ini namanya Jamri, usianya 45 tahun. Nah, Jamri inilah si arwah itu, Anja itu. Dia menikah pada usia 33 tahun, kerja keras, tapi dia egois, cuman dia punya sisi humoris dan kerjanya serabutan. Ada juga tokoh lain yaitu ayahnya Fatimah. Ayahnya Fatimah, dia punya 2 orang anak, Samsul dan Fatimah, usia sudah 60 tahun, sabar, cuman sakit-sakitan, dia seorang petani, mulai renta dan agak bungkuk. Oh begitu. Karakter lainnya bernama Samsul dan karakter pendukung lainnya nih orang-orang. Nah, mungkin dibagi dulu siapa yang mau jadi narator, siapa yang mau jadi Fatimah. Bebas, dipilih aja kali. Iya. Di sini ada berapa orang sih? Ada 12 orang. Aldo nggak ada ya, Aldo ya, padahal naratornya bagus Aldo nih. Kak Aldo Ini ada Kak Aldo nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Sibuk kali. Nggak ada ya. Dika narator deh, Dika. Mana Dika? Project nih dia. Ya udah, siap. Nah, Fatimahnya, lah kok iki perempuannya kok cuman aku lawan aku dan Aru aja perempuannya. Oh iya ya. Yang lain udah keluar. Pada keluar apa? Lagi pada sibuk Yo. kayaknya. Mau ngapel mungkin. Tadi ada ke warung. Malam minggu cuy. Oh, oke. Iya. Oke, Para jomblo di aku sini. jadi Fatimah. Fatimah, Oke. istri setia. Ya. Kalian main juga kah? Kalian Oh yang menilai. Oke. Bukan Juri ya, menilai juri. nanti. juri. Enggak menilai lah. Bentar, Langsung aku belajar. deg-degan, guys. Saya enggak. Saya mendengarkan aja. Sama Mereview nanti. kan? Ada yang bergabung tuh. Halo, selamat bergabung. Jamri, Sopo Jamri. Kalinggar deh boleh atau Kang Ayid, Kang Ayid. Bapak ya, baik. Mulai. Oke. Wih. Semangat. Bismillah, nyoba dulu ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, dengan rumah yang sangat sederhana dan perabotan secukupnya, terlihat seorang wanita sedang tertidur bersama bayi di sampingnya. Wanita itu adalah Fatimah. Dalam tidurnya, terlihat gerak tubuh yang gelisah seperti sedang memimpikan sesuatu yang sangat buruk. Pada akhirnya, gerakan tubuh yang semula lamban menjadi meronta-ronta dan berteriak hingga pada akhirnya dia terbangun. Seakan tidak, Fatimah menajam dinding yang saat itu sudah lama, kemudian terdengar suara ketukan pintu dan salam. Tanpa berpikir panjang, Fatimah bergegas menuju pintu tersebut dan membukanya
Dan ternyata lelaki itu adalah suaminya. Waalaikumsalam. Wait, kayaknya dialognya Fatimah tadi di awal agak salah deh. Dia tuh masih Kurang ngomong ngomong diri ya? sendiri. Monolog. Masih monolog. Iya, Oh, harusnya oke, monolog oke, ya. monolog. Ini seolah seorang istri yang sedang menunggu suaminya pulang. Ya ampun, Pak. Aku Oke. jamin oleh. Rumus sendiri ya? Kenapa? Oke, Benar, ulang. bergumam sendiri. Yuk, ulangi, Iya. Fatimah. Semangat. Fatimah, silakan. Monggo. Ya ampun, Pak. Kemana saja kamu? Kenapa sampai jam segini belum tiba juga di rumah? Lanjut. Setelah anaknya tertidur, Fatimah keluar dari tempat tidur dan menanti kedatangan sang suami. Sesekali, Fatimah menengok ke arah jam dinding yang saat itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dan salam. Tanpa berpikir panjang, Fatimah bergegas menuju pintu tersebut dan membukanya. Dan ternyata lelaki itu adalah suaminya. Waalaikumsalam. Kemana saja kamu, Pak? Kenapa baru pulang? Apa Bapak sudah lupa dengan istri dan anak-anakmu? Apa-apaan kamu Fatimah? Kakak sudah sering aku tinggalkan sendiri di rumah. Kamu juga sudah tahu apa yang Bapak kerjakan setiap harinya. Kalau Imah penakut seperti ini, mau makan apa kita? Kalau aku disembunyikan makhluk jadi-jadian, baru tahu kamu, Pak. Memangnya makhluk kejadian mana yang berani menculik istriku ini? Hus, hati-hati kalau bicara. Daripada Bapak keanginan di luar sana, lebih baik pulangnya lebih cepat, Pak. Kamu ini kenapa sih, Mah? Kamu kan tahu, Bak ini seperti kelelawar yang tidur malah yang siang malam cari makan, kalau siang tidur malam juga tidur, itu orang mati namanya, Mah. I'm sorry. Burem asli, sumpah. Maksud Imam. Di full screen, Bro. Di full screen sama di Zoom. Bisa kok. Nah, Mungkin warnanya biru itu gak? Di full screen, ya, di bisa, Zoom. bisa. Nah, udah. Segini kelihatan nih. Mataku agak ini. Iya, mata Lanjut, juga Kang. enggak. Kamu ini kenapa sih, Mah? Kamu kan tahu Bapak ini seperti kelelawar. Siang tidur, malam cari makan. Kalau siang tidur, malam juga tidur itu orang mati namanya, Mah. Maksud Imah, Bapak hari ini kerjanya di mana? Terserah lah. Di mana? Bukan itu ya. Ya terserah lah. Di mana kek? Yang penting kan kerja. Di mana ada rezekinya, di mana ada rezekinya, disitulah Bapak kerja. Tuh kan, kalau ngomong dengan Bapak ini, Ibu pasti kalah terus. Tidak bakal menang. Oh iya, rumah kita sepi. Kayak kuburan aja. Anak-anak pada kemana, Mah? Tak lupa ya? Malam ini kan malam Jumat. Anak-anak pergi mengaji sekaligus menginap di rumah Ustadz Manan. Lagi pula, ini kan sudah tengah malam. Walaupun mereka di rumah, mereka juga sudah tidur, Bapak. Aduh, Bapak ini. Ya maklumi aja suamimu ini, Mah. Faktor rumah usia. Iya, Imah maklumi, Pak. Mungkin sebentar lagi Bapak juga mulai pikun. Suasana malam itu, Jamri menikmati kopi yang dibuatkan istrinya dan menyulut sebatang rokok. Sementara Fatimah memperlihatkan tingkah laku suaminya yang terlihat berbeda dari biasanya.
Ibnu kita yang lucu itu mana, Mah? Ada, Pak. Ibnu sedang tidur. Memangnya kenapa, Pak? Bapak manggil Loh, aneh-aneh aja Bapak ini. Nanti Ibnu terbang lagi, Pak. tapi entah kenapa tiba-tiba Bapak sangat berikannya malam ini, Mah. Lagi pula, Ibu kan anak Bapak juga. Masa menggendongnya saja tidak boleh? Nanti dia terbangun, Bapak. Besok pagi aja ya. Silakan Bapak menggendong Ibu. Ulang. Nanti dia terbangun, Bapak. Besok pagi aja ya. Silakan Bapak menggendong Ibnu sepuasnya. Asal besok pagi. Apa nih? Apa kok titik? Asal besok pagi gitu aja. Oke. Oke. Nanti dia terbangun, Bapak. Besok pagi saja ya. Silakan Bapak menggendong Ibnu sepuasnya. Asal besok pagi. Bapak benar-benar rindu padanya, Imah. Seharian ini tidak bertemu dengannya. Izinkanlah Bapak menggendongnya walaupun sebentar saja dong. Apakah tega? Bapak tidak bisa tidur malam ini karena tidak bisa menggendong Ibnu. Siapa tahu ini terakhir kali Bapak menggendongnya. Ayo. Tuh kan, bicara seperti itu lagi. Ya sudahlah. Tapi Imah saja yang menggendongnya ya, Pak. Seulang-ulang. Tuh kan, bicara seperti itu lagi. Ya sudahlah. Tapi Imah saja ya yang menggendongnya. Soalnya kalau Bapak yang menggendong itu, biasanya Ibnu pasti menangis. Ibnu saya. Bapak rindu sekali nih kamu. Apa kamu juga merindukan Bapak, Nak? Sepertinya Ibnu juga merindukanmu, Pak. Soalnya hari ini tadi dia bisa bicara. Bapak tahu apa yang dia katakan? Dia bisa memanggilmu. Ulang, Kak. Sepertinya Ibnu bisa juga manggilmu, merindukanmu, Pak. Semangat. Kapan? Oke. Sepertinya merindu, Pak. Nah, hari ini dia bicara. Bapak tahu apa yang dia katakan? Nah. Dia bisa memanggilmu, Pak. Katanya. Imah bingung. Padahal setiap hari merawat Ibnu itu kan Imah. Tapi malah Bapak yang dipanggil-panggil, bukan Imah. Ya bagaimana tidak menganggil Bapak kalau dia juga merindukan Bapak. Sama seperti besok, lusa, dan seterusnya. Ibnu akan selalu merindukan Bapak. Ibnu mulai gerak-gerak kan? Lebih baik Imah bawa pulang. Kantong Emang keluar. Oke. Mat. Tuh. Engkau. Hah? What's wrong with you? Santai, tarik napas. Tarik napas dalam. Bisa yuk. Tuh, Pak. Ibnunya mulai gerak-gerak kan? Lebih baik. Kok jadi kayak gini sih? Bagus. Lanjut. Tuh, Pak. Ibnunya mulai gerak-gerak kan? Lebih baik Imah bawa pulang ke... Astagfirullahaladzim. Bawa keranjang, bukan bawa pulang. Bawa keranjang. Bawa keranjang. Bawa keranjang. Iya, yuk Lebih pelan-pelan. baik Imah bawa keranjang lagi ya, Pak. Oke. Tuh, Pak. Ibnunya mulai gerak-gerak lagi kan? Lebih baik Imah. Pelan-pelan aja. Lebih baik Imah bawa keranjang lagi ya, Pak. Pelan-pelan aja nih. Santai, jangan buru-buru. Nggak ngejar listing. Oke. Pelan-pelan asal kelakuan aja. Iya, ini nggak ngejar lip sync, jadi santai nikmatin gitu, pelan-pelan.
Coba. Oke. Tarik napas, Semangat. Oke. tarik napas, tarik napas. Tarik napas. Yuk. Bisa nggak usah grogi. Ayo. Tuh Pak, Ibnunya mulai gerak-gerak lagi kan. Lebih baik Ima bawa keranjang lagi ya Pak. Besok pagi Bapak boleh kok sepuasnya menggendong Ibnu. Cakep. Jamri kembali menghisap rokok dan meminum kopi yang dibuat oleh istrinya. Nah, Begini, Ma. Maaf, ke bawah lagi. Datar, Kang. Begini, Ma. Tadi sore, aku ke rumah orang tuamu. Aku lihat Bapak sedang berusaha memetik kelapa. Sementara kesehatan beliau sedikit menurun akhir-akhir ini. Bapak tidak tega melihatnya, Mah. Jadi Bapak menawarkan diri untuk memanjat pohon kelapa itu. Ya, lumayan tinggi sih pohonnya. Tapi kan daripada bapakmu yang naik kemudian jatuh karena keadaan yang kurang sehat, lebih baik aku saja ya kan. Terus? Ya, begitu, Mah. oke. Coba kita Ima siapa? Ima Fatimah ini. Coba kita Ima Fatimah. Iya nih. Mungkin ini lupa diedit nih. Kita cukup sampai segini dulu. Ini masih ada bahan praktek satu lagi. Nah, dari sini nih, gimana perasaan teman-teman nih? Wih, keren. Gimana? Aku mohon maaf ya tadi. Aru, Ardika. Aku mohon maaf tadi kayaknya yang pertama tuh agak salah deh. Itu malah marah-marah tuh yang pertama tuh yang salah. Aru sama Ayu. Mohon maaf aku Baru kebelibet-belibet. kemarin nggak lihat waktu live yang sama Kang Dede itu sih ya. Iya padahal. Jadi gimana perasaan Aku nggak datang yang itu. Bener. Nggak datang mereka berdua, Kak. Deg-degan, grogi. Oh, jadi mereka berdua nggak ada ya waktu itu ya? Iya. Aku lagi Nggak ada, kompak. Oh iya. Gimana perasaannya kalau main live kayak gini? lumayan nervous. Gimana rasanya? Grogi Kak, grogi. Cukup menantang bukan? Aku tadi ini apa? Aku tadi burung tuh awal jadi kayak marah-marah ya salah. Jadi kayak marah-marah. Iya. Nah, untuk nanti ke depannya mungkin ada yang mau nyoba yang lain, Kak. Kasih kesempatan, silahkan. Kasihan. Jadi penikmat. Kak Lianya hilang ya? Balia, Iya, Kalia ada nggak? Balia Mas Kalia. Dokter. Walah narasumbernya tidak ada. Ada. Iya, waduh. Ada mungkin lagi minum dulu mungkin. Jadi Coba dia Kasihan ini, di aduh. dulu. Ngeteh dulu. Aduh pada minum aku nggak ada. Minum lah, Kak. Minum dulu. Iya, Kak. Ada seteko, Ayo. Kak, mau nggak? Ayo aqua. Keluar Jin nih, keluar Jin. Aqua ICU. Haus, minum air aja. Enak loh. Ada manis-manis. Mineral. Segar. Sponsor dong. Mungkin pada saat kesulitannya kita tuh belum sama sekali belum membaca naskah ya. Jadi kesulitannya kita tidak begitu paham jalan ceritanya. Itu benar-benar live banget, Kak. Iya. Iya. Sama aku juga kain. Dan juga tadi agak kecil tapi tulisannya nggak kelihatan. Dimaafin, Kang. Wah, itu kayaknya kacamatanya perlu dikoreksi lagi tuh. Iya. Emang mataku Aku aja. juga nggak kelihatan soalnya tadi makanya. Agak belibet ya. Di Zoom bisa kan tadi? Di full screen di Zoom. Iya tadi di tengah di zoom kok. Kayaknya Kalau- sengaja tuh dikecilkan. Biar fokus. Ya Allah. Ini ada lagi nih, Mau? audiobook. Wah, audiobook ya. Boleh. Nah, coba Arthur coba nih, Arthur. Arthur, kasihan tuh. Arthur, boleh. Arthur, kamu lagi di mana itu? Lagi rebahan santuy. Kamu kayak lagi Lama sih. Asik. kurang gede nggak? Cukup. Mana tuh? Lihat ntar. Agak besarin dikit. Buset. Ya, di zoom dikit. Op. Terus.
Kapan-kapan bisa kali ya kita bikin challenge audio drama live gitu ya. Setuju. Waduh, Setuju. berat ya kayaknya. Mari kita lakukan. Ayo kita lakukan semuanya. Tapi caranya gimana? Ayo. Caranya Tapi enaknya di Zoom nih. Oh, bisa. Kalau di Zoom tuh kan bener. kita musik langsung. Boleh. Bener. Boleh Cuman nanti. gimana ya? Zoom kan 40 menit ada batas Zoom. durasinya kan. Ada Iya, limitnya. 40 menit aja 40 kalau menit. nggak langganan. Bang Itu Linggar. Bang Linggar. Aduh, Eh, kaum free menangis. Suaranya Ardika mirip Mas Eko ya. Eko Iya. Tahu gak? itu Daber. Iya. Gue lebih mirip sama Kak Kamal sih sekilas kalau gue, menurut gue. Oh. Oh iya kan? Dika tuh mirip-mirip kalau Kak Eko kan bintang enggak? Mirip Kak Kamal kah? Ah, sudah. Aku hanya Ardika saja, tidak bukan yang lain. Oh. Aku hanya Ardika. Hey Grace, Simple lah. hey Grace. Asik. Ayo, gimana nih lanjutnya? Siapa yang baca? Ayo kita. Ini Mbak Lianya udah ada, Mbak Siapa nih Lia. bacanya? Oh Mbak Lia, silakan Mbak Lia. Bentar Kak, yang tadi nggak dikomenin dulu. Ayo. Yang tadi gimana Kak? Yang tadi? Yang tadi dulu Kak. Oke, kalau yang tadi itu kan sebetulnya udah dari pemahaman udah oke, cuma karena kan naskah dadakan ya, jadi untuk penghayatannya juga bisa dimaklumi. Ya, Tapi dari segi karakter kayaknya saya ngerasa udah, apalagi kalau tanya nanti sudah membaca naskah itu mungkin lihat 2-3 kali atau dilihat 15 menit aja pasti udah langsung bisa ini. Ya. Lagian tadi mungkin agak ini ya, ada teknis sedikit. apa ya? Iya, nggak apa-apa, it's okay sih. Hanya dari narator kalau aku ngasih makanya sih. Dan itu narator sih tadi Iya, yang Kak. jadi. Dika, Saya Dika. Kak. Iya. Oke. Karakternya Kevin. Dika itu kan memang karakter suaranya kan memang apa namanya ya? Dia tegas, kemudian berat tapi enteng. Tahu nggak? Berat tapi enteng. berat tapi enteng, asik. Iya, Bariton. berat tapi enteng. Jadi tutur Pas ya? tinun besar yang ya modelnya kayak gitu. Suaranya jadul juga nih, Dika. Jadul juga, iya, Dika jadul. Karena Jadul banget. awal itu Iya. jujur aja aku itu awalnya itu dari Mahabharata, bisa dubbing itu, nonton Mahabharata dari episode 1 sampai tamat Mhm. dari Mantap. maraton itu. Jadi dapatnya dari sana kayaknya dubbingannya gitu. Oh, jadi terbentuknya kayaknya karakternya ke situ deh ya. Terbentuknya Nempel banget. kayaknya. Iya, jadi nempel Iya. banget. Ya kalau Tambah jadi beneran ya. jadi narator kan ini harus lihat ininya juga, spesifikasi dari dramanya itu genrenya apa. Dia kan kayaknya ke arah apa yang agak-agak horor ya? Dia bukan ya kayaknya ya. Misteri. Nah, kayak gitu. Iya, jadinya harus lebih gitu, lebih suatu hari. Nah, Menghidupkan seperti itu. suasana. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Mm-mm. Ya. Kan Ya, ada creepy. beda-beda juga. Ya. Oh, creepy nggak creepy? Suatu hari. Bukan crazy. Suatu hari. Creepy. Serem-serem. Untuk jadi narator memang nanti harus melihat ininya dulu. Naskah dramanya seperti apa? Apakah dia di horor ataukah romantika? Seperti itu sih. Itu aja. Oke. Iya. Oh, berarti Aru nanti memang kalau suaranya dia tipis. Kak Aru ya. Aru tadi yang jadi ya Kak Aru ya? Imah, ya. Fatimah. Yang jadi Ima tadi ya? Kan Iya, karakter jadi suaranya Fatimah dia dia. memang lembut tipis gitu ya. Kalau dia kan dengan Jamri yang karakter suara itu, karakter suaranya Kak siapa tadi ya? Kak Ayit. Ayit. Adipati. Eh, Adipati. Hardi, Hardi. Adipati aja, Adipati. Adipati. dia. Kalau menurut aku kurang pas kalau dia dipasangkan dengan karakter yang segitu, yang seperti itu. Jadi memang kalau drama radio kan ada karakter tersendiri. Misalnya Jamri usianya segini itu karakternya berarti dia agak mungkin agak berat dikit.
Kemudian yang ibunya agak Tua. lebih dewasa dikit suaranya, seperti itu sih. Untuk pencarian karakternya. Kayak Kak Aru itu kan karakter kalau dia jadi wanita muda kayak gitu. Ibu muda juga bisa, atau justru lebih ke jadi kayak apa ya, kakak kayak gitu juga lebih masuk. Nah, misalnya seperti itu. Itu sih. Kecuali kalau misalnya dia dituntut untuk menjadi seorang imah, itu karakternya seperti apa. Nah, kayaknya kalau untuk imah itu kan berarti dia suaranya harus lebih ke medium ya, lebih ke ini. Segini mungkin, segini ya, segini. Kalau Kak Aru kan Bapak, seperti itu kan. Nah, itu aja masukannya. Memang Wah, belum makasih. ke situ kali ya Iya. artinya. Jadi belum bisa suara ibu-ibu memang. Calon nanti mungkin bisa. Iya, iya. Gak apa-apa, it's okay. Bisa. Nanti lama-lama. Keren banget. Kang Ait, Karakternya Ardika, Sip. Kang Ait, sama Aru keren. Makasih Kalinggar, sekarang tinggal Kalinggar dan yang lain. Audiobook Kalinggar atau James mau coba? Arthur tadi mau coba nggak? Boleh, monggo. Arthur Atau sih. mana Arthur? Arthur. Boleh nambahi sebelum dibaca ya. Ketiduran. Atau gini, saya nggak akan ini dulu ya. Monggo silakan dibaca. Jadi nanti Iya, tarik dulu. Lahir dari sunyi. Aku sangat mencintai sunyi. Dalam sunyi, aku bisa menemukan apa saja. Aku bisa bicara apa saja, tentang apa saja. Aku menikmati irama sunyi yang kerap membawaku dalam berbagai perasaan apa saja, peristiwa apa saja. Bahkan sunyi mempertemukanku dengan Tuhanku, Bapak Ibuku yang kulakin saat ini, dan selalu pesan dari ibu untuk keempat anakku, anak-anak yang menjadi empat mata kakiku, yang membuatku tak pernah lelah untuk terus melangkah. Ibu, kami selalu membuat ibu kesal dan sering menangis. Sudah capek kak ibu mengasuh kami? Tanya anakku yang bungsu. Dengan tatapan mata polosnya, aku terperangah kaget. Lalu ku jawab dengan senyum. Tidak sayang, tidak. Sampai kapanpun ibu tak akan pernah lelah mengasuh dan menyayangi kalian. Linang air mata menetes dalam kesunyianku. Oke. Sampai Keren. Segitu aja, Kak. Mantap. Aku gampang teralihkan. gampang terharu. Jadi sempat ada suara keras atau pokoknya perhatian, aku langsung mulai terganggu gitu. Mau dari sana gitu. Gangguan apa sih namanya itu? Oke, Pokoknya gangguan lingkungan sekitar itu memecahkan konsentrasimu ya. Ya gampang pecah Terdistract ya? Jadi nggak bisa fokus dalam satu hal. Oke. Tiba-tiba ada sesuatu yang lewat gitu langsung noleh ke sana. Langsung buyar gitu. Atau ada pocong lewat, noleh ya? Jangan. Iya langsung noleh. Waduh. Apa sih Jen, penyakitnya? coba Jen. Anja. Lanjut. Aku kah? Ya. James. Silahkan Kak James. kau. Oke, aku coba ya. Irama Sunyi. Ditulis oleh Nunung Rita. Aku lahir di sunyi. Aku sangat mencintai sunyi. Dalam sunyi, aku sangat ya. Aku bisa bicara tentang apa saja. Aku menikmati irama sunyi yang kerap membawaku dalam berbagai peristiwa apa saja. Bahkan mempertemukanku, bagiku yang aku yakin saat ini sedang bersama aku pesan dari itu.
Jadilah wanita yang tangguh, yang tidak menggantungkan bebanmu pada orang lain. Ya, Sunyi juga membuatku bisa mengungkapkan rasa cintaku yang teramat besar untuk keempat anakku. Anak-anak yang menjadi empat mata angin bagiku, yang membuat aku tak pernah lelah untuk terus melangkah. Ibu, kami selalu membuat ibu kesal dan sering menangis. Sudah capekkah ibu mengasuh kami? Tanya anakku yang bungsu dengan tatapan mata polosnya. Aku terperangah kaget. Lalu ku jawab dengan senyum. Tidak sayang, tidak. Sampai kapanpun ibu tidak akan pernah lelah mengasuh dan menyayangi kalian. Linang air mata menetes dalam kesunyianku. Mantap. Finally. Ada yang mau coba? Siapa Itu lagi? yang Kak Anan. Kanan dulu ya. Kanan dulu. Kanan belum, ya boleh. Santai ya. Langsung ya. Buru-buru. Oke. Irama Sunyi disuarakan oleh Filtival Anandia. Aku lahir dari Sunyi. Aku sangat mencintai Sunyi. Dalam Sunyi, aku bisa menemukan apa saja. Aku bisa bicara apa saja, tentang apa saja. Aku menikmati irama Sunyi yang kerap membawaku dalam berbagai peristiwa apa saja. Bahkan Sunyi mempertemukan aku dengan Tuhanku. Bapak ibuku yang kuyakin saat ini sedang bercengkrama di surga. Selalu kuingat pesan dari ibu dan bapakku kala itu. Jadilah wanita yang tangguh, yang tidak menggantungkan beban pada orang lain. Sunyi juga membuatku bisa mengungkapkan rasa cintaku yang teramat besar untuk keempat anakku. Anak-anak yang menjadi empat mata angin bagiku. Yang membuat orang tak pernah lelah untuk terus melangkah. Ibu, kami yang selalu membuat ibu kesal dan sering menangis. Sudah capekkah ibu mengasuh kami? Tanya anakku yang paling bungsu. Dengan tatapan mata polosnya. Aku terperangah kaget. Lalu ku jawab dengan senyum. Tidak sayang, tidak. Sampai kapanpun ibu tidak akan pernah lelah mengasuh dan menyayangi kalian. Linang air mata menetes dalam kesunyianku. Oke, selesai. Ore, keren. Yeay. Itu dia dari kanan, guys. Asik. Gimana, ada yang mau coba lagi? Silakan. Kalinggar tuh tadi. Kedengaran nggak sih? Oh iya, Aku Kalinggar. dong. Silakan. Boleh nggak? Kalinggar. Ayo, Kalinggar. Boleh dong. Ini nggak bisa Duluan ya. tidur Kalinggar. Tahu aja. Oke, Kalau nggak pernah bisa tidur. Oke, lanjut ya. Semua coba ya. Siap, Semua semua coba. dong. Harus. Siap, Kak. Siap. Oke ya, aku ya. Irama Sunyi. Ditulis oleh Nunung Rifta. Dibacakan oleh Bindra Linggar. Aku lahir dari Sunyi. Aku sangat mencintai Sunyi. Dalam Sunyi, aku bisa menemukan apa saja. Aku bisa bicara apa saja, tentang apa saja. Aku menikmati irama Sunyi yang kerap membawaku dalam berbagai perasaan apa saja, peristiwa apa saja. Bahkan Sunyi mempertemukan aku dengan Tuhanku. Bapak ibuku yang kuyakin saat ini sedang bercengkrama di surga. Lalu ku ingat pesan dari ibu dan bapakku kala yang dan bebanmu pada orang lain. Ya, Sunyi juga membuatku bisa mengungkapkan rasa cinta yang terbesar untuk keempat anakku. Anak-anak yang menjadi empat mata angin bagiku, yang membuat aku tak pernah lelah untuk terus melangkah. Ibu, kami selalu membuat ibu kesal dan sering menangis. Sudah capekkah ibu mengasuh kami? Tanya anakku yang bungsu dengan tatapan mata polosnya. Aku terpengarah kaget. Lalu ku jawab dengan senyum. Tidak, sayang. Tidak. Ibu tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah mengasuh dan menyayangi kalian.
Lihat air mataku, tetes dalam kesunyianku. Thank you. Wah, keren sekali. Yeay. Yo, belajar. Yus, lanjut. mau coba. Silakan Dika. Tadi Oke, aduh. Yuk, silakan Kang Dika. Dipersilakan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Irama Sunyi ditulis oleh Nunung Rita, disuarakan oleh Ardika. Aku lahir dari sunyi. Aku sangat mencintai sunyi. Dalam sunyi, aku bisa menemukan apa saja. Aku bisa bicara apa saja, tentang apa saja. Aku menikmati irama sunyi yang kerap membawaku dalam berbagai perasaan apa saja. Aku, bahkan sunyi mempertemukan aku dengan Tuhanku. Bapak ibuku yang kuyakini saat ini sedang bercengkrama di surga. Selalu kuingat pesan dari ibu dan bapakku kala itu. Jadilah wanita yang tangguh, yang tidak menggantungkan bebanmu pada orang lain. Ya, sunyi juga membuatku bisa mengungkap rasa cintaku yang teramat besar untuk keempat anakku. Anak-anak yang menjadi empat mata angin bagiku, yang membuat aku tak pernah lelah untuk terus melangkah. Ibu, kami selalu membuat ibu kesal dan sering menangis. Sudah capaykah ibu mengasuh kami? Tanya anakku yang bungsu. Dengan tatapan mata polosnya, aku terperangah kaget. Lalu jawab dengan senyum. Tidak sayang, tidak. Sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah lelah mengasuh dan menyayangi kalian. Linang air mata menetes dalam kesunyianku. Udah. Pak, HP-nya sibuk amat, Pak. Bentar. Ya, sibuk banget apanya, Pak. Waduh. Maaf. Waduh. Oke, lanjut. Aduh. Ada notifikasi Ines. Oke, lanjut. Awas ketahuan chat dari Ayang. Dari Ayang. Ayang C. Nggak ada. Ketahuan Oh, itu kamu Yesus. ketahuan. Enggak. Buaya. Wah, Itu Buayanya. Buaya. grup Kak. Asli itu grup aja. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Mana Grup cara aja. ngerti? Orang. Gak ngerti ya sama. Iya. Siapa yang Mau coba. lanjutin? Ada Pak Zen. Halo Kak Zen. Halo, Pak. Halo Kade. Halo. Aku ingat Kak. Siapa yang mau coba lagi? Las ya berarti ya? Nah, iya. Siapa nih? Ini yang cewek belum ada yang nyoba ya? Ceweknya berapa sih ini? Ceweknya berdua. Ternyata cuma kita berdua. Bertiga. Kayaknya cuma dua. Oke. Oh, berarti Cewek ya? ya udah aku juga cewek dong. Ya udah. Oh kakaknya juga ya cewek ya? Baik, ini 5 menit lagi menuju akhir dari pertemuan kita. Mungkin dari Mbak Lia bisa menyampaikan komentar. Motivasinya. Review reviewnya dan dari motivasi. yang tadi sudah. Reviewnya dong. Review. Iya, ditutup aja Dika presentasinya. Oke, sip. Oke. Nah, Oke deh. Di review. Ya kalau yang Kak siapa ya tadi pertama itu karena ada gangguan ini ya sinyal kayaknya ya, jadi nggak begitu ini jelas ya. Anan. Oke, tapi ya tapi pada dasarnya kalau Arthur ya Kak Arthur sama Kak Anan ya. Oh Arthur ya? Ya Arthur. Ya apa? Dari ini aja ya, dari keseluruhan ya. Dari keseluruhan aja ya langsung ya. Oke. Oleh. Pada dasarnya kalau untuk pembacaan audiobook itu memang di dalam satu pembacaan itu kan harus bisa
membacakan dalam satu kalimat, misalnya ada peran tertentu yang harus dibacakan dengan beberapa karakter, ya itu harus kita lakukan. Jadi misalnya kayak Mas Dika, sebetulnya kan dia biasa juga dengan karakter ibu. Kenapa tadi pada saat membaca yang ibu tidak dimasukkan di situ? Membaca anak, oke, dapat seperti itu. Kemudian ya anak yang tidak tercover hanya yang ibu ya. Ataukah mungkin karena memang tidak mau mengeluarkan atau apa? Sebenarnya saya pinginnya itu kalau misalnya pada saat latihan itu apa yang menjadi apa sih istilahnya, kekuatan dari teman-teman itu, ayo keluarkan gitu loh. Misalnya aku bisa bersuara apa sih? Kita ini aja jangan malu-malu atau jangan takut nanti ya kayak gitu. Jadi jangan ada rasa khawatir sih. Jadi masih ada seperti itu. Kalau tadi yang pertama Mas siapa ya tadi? Arthur. Itu mungkin karena bangun tidur ya. Bener, yang nyawanya belum ngumpul. Oke, it's okay. Iya. Tapi kalau dari segi warna suaranya sih cocok sebetulnya. Kalau untuk yang Kak Anan itu hampir sama kayak Aldo ya suaranya ya. Beda tipis nggak? Siapa ya tadi yang ada? James. Kak James. Mirip-mirip Oh Aldo. iya ya? Bukan. Oh iya bener ya. Oh James ya? Kak James ya? Iya. Iya Iya. Ye, bukan mirip aku berarti ya Aldo ya. Kalau pas suara cantik tuh mirip Kak Ines. Mirip. Iya. Oh emang suara Kak Ines cantik. Suara cantik tuh. Tapi suara Aku cantik dimiliki tetap sama yang punya Aldo. Kak Ines nggak tertandingi dah. Luar biasa lah. Luar biasa ya. Jadi intinya kalau dalam audiobook misalnya ada suara, entah suara itu, suara nenek, suara anak, suara bahkan adegan kayak misalnya kita baca novel dewasa itu kan juga ada adegan romantika. Nah itu kita harus berani untuk menyuarakan kayak gitu. Mau denger Kayak ya? kemarin Sari audio drama itu ya. Semangat sekali dia adegan terakhir. Wow. Oh. Please lah, saya masih Ya. bujang. Sama Kak. Seperti itu. Saya nggak tahu. Itu kan karena apa memang sih. karena memang tuntutan dari isi naskah, tuntutan dari isi bacaan. Jadi jangan sampai melewatkan karena itu kan sebetulnya kan suatu apa ya, potensial kita yang harus kita kan itu. Oke lah. Iya. Ya seperti itu. Iya. Pokoknya kalau Kadang di sandiwara radio juga. audiobook yang romantika itu emang agak gimana gitu ya. Iya, kalau kalau dari pembacanya sesuai dengan tuntutan klien, tuntutan dari isinya itu memenuhi, itu akan hasilnya akan keren banget gitu. Iya. Dan Kebanyakan ini sandiwara radio juga gitu. Storytel di Indonesia yang kemarin baru launching ya kayaknya beberapa ini ya. Iya, Storytel ya. Ada 1000 berapa itu kan, itu perlu kita ini juga, kita perlu dengarkan Storytel yang Tapi itu baru. ada suara-suara Kayaknya artis ada itu jadi saingan kita itu ya. Iya. Kebanyakan artis turun juga sih. Padahal artis-artis Tapi nggak ada usah juga deh. nih suara Artis tuh nggak usah. ada juga sih sebenarnya suara-suara artis yang justru nggak begitu ini didengar juga kurang ini, tetapi karena dia udah punya nama ya, oh yang bacain ini, oke deh langsung klik jadinya gitu. Bener banget. Tetapi kalau misalnya kita membacanya nanti dengan kualitas dan seprofesional kita yang kita miliki, kita akan lama-lama akan didengar, akan diklik, itu pasti. Insya Allah. Insya Allah. Nah, oke nih teman-teman, kita Amin. udah sampai di penghujung acara. Kalau di zonanya ini udah jam 10
31, udah jam setengah 11 malam. Aduh, Sini iya baru iya, jam oke 10. oke. Iya betul ya. 10. Gimana nih Oke. malam ini menurut teman-teman nih? Ini yang Wah, luar Seru. biasa banget. Luar biasa Seru ilmunya. banget, Kak. walaupun pertama mungkin palu ya, Iya. Oke. Kurang banyak peminat kali ya tapi untuk audiobook tuh. aku rasa cukup Iya, menantang sepertinya ya. begitu. Cukup menantang ketika kita audio drama live. Nanti kapan-kapan kita bikin nih audio drama live ya. Mau. Tapi, Aku malah nanti pengen belajar banget sih. Mau ikut. Ikutlah. Iya, aku malah pengen belajar banget gitu soal audio drama Kalau sama audio misalnya nih kalau untuk live Kak, boleh Ya, usul nggak ya gimana Mbak? Boleh. supaya hasil bagus untuk yang live? Boleh share dulu nanti Nanti naskahnya. sebelumnya Diki, Oke. halo, Oh, silakan. Ya. oke? Belajarin ya. Akan membacakan kita udah ini punya Pegangan. kita cetak sendiri dulu aja, kita copy sendiri sehingga nggak terjadi seperti ini. Iya. Gimana kayak kira-kira? Iya. Setuju. Ya, rencananya seperti itu, Mbak. Nanti kita kasih Setuju. naskahnya dulu di grup. Oh iya. Kan? Nanti apa kita gitu ya. Sip. Sip. Oke. Mau. Teman, karena waktu sudah malam ke saya. Mungkin di tempat teman-teman belum kali ya. baru habis Isa di sini. Kak. Atas partisipasi semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali kepada Mbak Lia yang berkenan dan ya tempatnya untuk menjadi ini. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi pada Sabtu mendatang di malam minggu yang Amin. 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 Selamat malam. Foto bareng yuk, foto bareng. Nan, fotonya. Kak James, udah siapin Kak James. Open Udah cam dong. Kamera. Open cam dong. Semuanya open cam ya yang ikut ya. Makasih. Aku yang imut. Udah, nggak kerasa. Ayo Kak. Udah belum ini? Udah belum? Udah. Ah, belum. Ngomong Belum bagaimana? Ayo sekali lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Wah, nggak apa-apa Kak. Luar biasa. Makasih Mohon maaf. atas sharing pengalamannya. Selamat beristirahat. Oke, makasih Kak Aru, Kak Ines, semuanya. Sehat Bye. selalu. Selamat beristirahat. Sehat selalu, Semuanya. Kak. Amin, amin, Sehat selalu. amin. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima Semuanya. kasih. Oke. Terima kasih.